latar belakang Perang Aceh. Wilayah Aceh pada zaman dahulu dikenal memiliki sumber daya yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, serta rempah-rempah yang melimpah. Di bawah naungan Kerajaan Aceh, sumber daya alam yang ada dimanfaatkan sehingga mengantarkan Aceh ke masa keemasan. Karena letaknya yang strategis, Aceh banyak didatangi berbagai bangsa asing untuk urusan perdagangan sampai diplomasi. Di antara mereka yang mendatangi Aceh, salah satunya ada bangsa yang sejak lama ingin menguasai wilayah tersebut, yakni Belanda. Sekitar tahun 1824 terjadi penandatanganan Traktat London. Perjanjian ini mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh, sehingga mereka tidak berani menduduki kawasan tersebut, meski menggebu-gebu. Pada tahun 1871, Traktat Sumatera antara Inggris dan juga Belanda terjadi sebagai perbaikan Traktat London. Perjanjian ini diantaranya memberikan kebebasan bagi Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera. Sejak saat itu, Belanda bebas melebarkan wilayah kekuasaan ke seluruh Sumatera, termasuk Aceh. Mereka tidak lagi menghormati hak dan kedaulatan Aceh yang sebelumnya harus diakui. Itulah tadi latar belakang terjadinya Perang Aceh. Situasi terjadinya Perang Aceh pada tahun 1873. Belanda mengirimkan agresi pertamanya yang dipimpin Mayor Jenderal Kohler bersama 168 orang perwira dan 3.800 serdadu menuju Aceh. Sesampai di sana, terjadilah kontak senjata antara pasukan Aceh dan Belanda di daerah pantai barat daya kota Pantai Ceuremen. Setelah berhari-hari, terjadi perlawanan antara keduanya. Pasukan Belanda dikalahkan oleh pasukan Aceh dan Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran tersebut. Kekalahan membuat Belanda semakin berniat untuk menguasai wilayah Aceh. Sekitar akhir tahun 1873, Belanda mengutus pasukan keduanya untuk menyerang Aceh di bawah pimpinan Letnan Jenderal Van Suyeten. Pada 6 Januari 1874, penjajah berhasil menduduki wilayah Pantai Pirak sebelah utara Kutaraja. Pada 12 Januari di tahun yang sama, Belanda merebut Kuta Gunungan. Hingga pada tanggal 24 Januari, pasukan kolonial mampu menduduki istana Kesultanan Kerajaan Aceh. Dengan keberhasilan merebut istana, mereka menyangka bahwa Kerajaan Aceh berhasil ditaklukkan. Sehingga Jenderal Van Suyeten mengumumkan bahwa wilayah Aceh besar menjadi milik Belanda pada 31 Januari 1874. Meski telah diklaim menjadi milik Belanda, pasukan Aceh di bawah pimpinan Teungku Cik Ditiro dan pemimpin-pemimpin lain telah siap mengusir penjajah dari tanah Aceh. Berbagai serangan pun dilakukan terus-menerus untuk melawan dan melengsarkan kedudukan Belanda di Aceh. Demikian sejak itu, Perang Aceh terus berlangsung dan jenderal-jenderal Belanda yang memimpin silih berganti hingga tahun 1891. Pihak penjajah memikirkan cara yang lebih efektif untuk mengalahkan pasukan Aceh. Sehingga pada tahun 1891, seorang orientalis Belanda yakni Snoek Hoorngronje menyamar sebagai orang Islam dan dikirim ke Aceh untuk melakukan penyerangan dari dalam. Di sana, Snoek Hoorngronje mempelajari kekuatan dan kelemahan pasukan Aceh untuk dilaporkan kepada Belanda sehingga mereka dapat menyusun strategi yang pas. Ia juga berusaha mendapat kepercayaan dari para tokoh terkemuka, ulama, sampai rakyat Aceh. Snoek Hoorngronje mempelajari pula motivasi yang dimiliki pasukan Aceh dalam berperang yang membuat mereka tidak takut menghadapi musuh. Dan ternyata ia menemukan bahwa semangat jihad untuk membela agama dan tanah air menjadi motivasi rakyat Aceh menjadi tidak pantang menyerah melawan kolonialisme Belanda. Terima kasih. Saya
Sekarang Bu Naulia akan menceritakan akhir dari Perang Aceh. Sambil berbagai serangan terus diberikan Belanda, Snok Hurgrons terus mempelajari kelemahan pasukan Aceh untuk dijadikan pedoman dalam menyusun strategi perang oleh pihak penjajah. Kerajaan Aceh pun sampai-sampai memindahkan ibu kota dari satu tempat ke tempat lain demi keselamatan Aceh. Sejumlah pejuang hebat pun berguguran, seperti Tunku Jiditiro, Tunku Panglima Polem, Tunku Umar, Cut Nyadin, serta yang lainnya. Pada tahun 1900, Sultan Muhammad Daud Shah memindahkan markas pasukan Aceh ke wilayah Semalanga. Mengetahui ini, Belanda mengangkat Jenderal Van Hout sebagai gubernur merangkap panglima perang untuk kawasan Kutaraja. Di bawah pimpinan Van Hout, Belanda